Dalam video hari ini saya akan men-share mengenai topik yaitu Trust Your Drone ya. Jadi sebagaimana Anda ketahui, Skydio adalah drone yang sudah memiliki artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang mana dia sudah bisa melakukan 360 derajat obstacle avoidance. Jadi seyogyanya kita harus sudah percaya kepada drone kita dalam mengikuti kita ya. Meskipun Skydio sendiri tidak berani menjanjikan 100% anti crash karena ada faktor-faktor kecil, ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan drone itu crash ya. Oke, jadi kalau dalam video ini kalau Anda perhatikan, saya masih mencoba-coba menerbangkan menggunakan beacon ya. Jadi saya mau tetap tes satu mode yaitu yang namanya motion tracking ya. Jadi kali ini saya membawa ke suatu tempat yang agak sedikit menantang, yaitu di taman ya. Taman ada kolam renang di mana kepadatan pohon lalu obstacle juga lumayan banyak ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini saya mencoba membuild saya punya confidence ya terhadap drone ini. Saya tidak mau tuh dalam menerbangkan itu saya nengok terus ke belakang. Meskipun kalau Anda perhatikan dalam video ini saya masih terus melakukan tengok belakang ya, karena saya masih membuild saya punya confidence level ya. Tapi saya sudah mulai berani masuk ke tempat yang agak sempit ya. Nah contoh seperti ini ya, saya menggunakan motion track back ya. Nah karena saya tikungannya patah, saya sudah lurus, dia belum sempat masuk, ada obstacle, dia ke kanan. Nah di sini sempat kehilangan saya karena saya di balik pohon, di balik pilar. Lalu dia mundur sampai akhirnya saya memutuskan untuk maju supaya dia bisa lihat saya lagi. Nah ini dia udah bisa lihat saya lagi, jadi artinya visual saya ketangkep lagi oleh si drone. Maka dia tetap kembali ke motion tracknya dia, yaitu di back. Oke, saya akan coba lagi kali ini ke rute yang lain. Tetap menggunakan mode motion track back, yaitu dari belakang. Saya coba jalan dan kali ini saya sudah mulai memahami. Anda perhatikan saya belok ke kirinya tidak patah ya. Saya agak sedikit melingkar, membuat kurva yang agak lengkung supaya si drone-nya sempat masuk dan mengikuti saya. Nah di sini juga saya melakukan tikungan yang tidak patah ke kiri agar drone-nya sempat masuk dan mengikuti saya ya, supaya dia tidak langsung tembak ke kiri gitu ya. Nah di sini saya mulai nekat ya, sudah mulai confidence saya sudah mulai naik ya, masuk ke lingkungan yang lebih sempit. Tapi kembali lagi nyali saya masih kecil. Saya mundur lagi, saya ganti ke front ya, mengikuti dari depan, mundur ya, dengan menekan beaconnya itu panah kiri panah kanan sampai dia menghadap ke yang front ya. Tetap ya saya menggunakan metode front, mengikuti dari depan. Dia mengikuti motion kita. Pada saat kita motion maju, dia ikut maju ya. Nah di sini sempat terjadi kesalahan. Maksud saya mau belok ke kanan, tapi dia sudah kadung ke kiri ya. Oke, apa-apa, saya ganti lagi ke back, saya masuk lagi ke rute yang lain. Oke, saya melewati tempat permainan ya. Di situ ada dahan pohon, ranting. Nah ini ranting-ranting kecil yang warnanya mungkin tipis, super tipis, yang warnanya sama dengan background. Nah itu yang bisa menyebabkan drone kita crash. Jadi kalau bisa kita hindari itu. Kita udah tahu ya kelemahan atau ya kesulitan software kamera membaca coklat, ranting dengan background coklat kan susah ya. Jadi kita juga jangan menantang ya, bukan berarti bisa 100% anti crash. Nah ini saya mencoba masuk ke lingkungan yang lebih sempit, pohon dia ke bawah ya, ada dahan dia ke bawah lagi. Nah ini kenapa bisa ke bawah, karena saya ada setting yaitu enable hedge-nya saya disable, jadi dia benar-benar bisa lebih leluasa pergi ke bawah. Nah itu bisa di enable dengan asumsi menghindari orang berjalan atau mobil. Nah karena di sini lingkungannya sepi, tidak ada mobil, tidak ada orang, saya set disable. Oke, sekarang saya lebih nekat, saya masuk ke tempat yang tadi. Ini lebih sempit lagi, pohonnya banyak, rantingnya dahannya rendah-rendah. Drone-nya berhasil masuk. Ya, dia terus mengikuti saya. Nah, perhatikan di sini agak sedikit susah nih karena belokannya agak patah. Si drone sudah terlanjur maju, tapi saya sudah belok kiri dan dia kehilangan visual saya. Nah, dia mengikuti jejak GPS.
Dan dia sempat naik karena loss visual saya. Begitu muncul lagi, dia sudah melihat saya lagi. Nah, bagaimana saya tahu si drone sudah melihat saya lagi? Itu di lampunya warnanya birunya klip-klip, ya birunya nyala. Ya, dia melakukan dim. Nah, kalau lampu birunya nyala itu dia sudah visual kita. Nah, sebetulnya di beacon juga ada suatu tanda ya, yaitu lambang mata. Nah, nanti akan saya bahas di video berikutnya pada saat topik pembahasan terbang menggunakan beacon, ya. Jadi kalau di beacon kita ada lambang mata, ya apalagi matanya kecentang, nah itu artinya dia sudah explicitly melihat kita. Ya, jadi dari situ kita udah bisa tahu drone-nya melihat kita apa enggak. Nah, jadi sekali lagi kita dapat pelajaran baru bagaimana drone itu bisa melacak kita dan memvisual kita. Nah, kita jangan keluar dari pakem itu. Artinya menantangi drone sedemikian rupa. Ya, sepintar-pintarnya drone pasti, sepintar-pintarnya orang membuat softwarenya pasti ada titik-titik lemah atau hal-hal tertentu yang dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi jangan kita menantang si drone kita. Nanti ujung-ujungnya crash ya. Karena saya tidak di endorse oleh Skydio, crash ini nanti saya nangis ya, karena ini juga belinya mahal ya. Oke, tadi saya sedikit agak berlari karena ini di jalanan, saya takut ketemu mobil, saya agak lari-lari kecil ya. Sini saya coba lagi ke tempat yang tadi. Ya, kali ini kalau Anda perhatikan saya sudah hampir jarang menengok belakang. Nah, kecuali di sini karena saya lihat tuh rendah ya dahan pohonnya. Karena saya udah mulai membuild, saya punya confidence terhadap drone ini. Ya, mudah-mudahan confidence saya semakin meninggi sehingga dalam menerbangkan ini saya sudah tidak takut-takut lagi dan menjadi menerbangkan Skydio dengan lebih baik. Nah, di sini juga sempat kehilangan saya karena saya ketutupan pohon. Nah, si drone-nya bingung dan dia mundur dia mencari ya, tidak ketemu ya, sampai akhirnya dia ketemu lagi tuh visual saya memunculkan diri sehingga dia maju ke depan. Nah, saya mencoba mundur lagi supaya dia tetap mengikuti saya. Nah, banyak pilot yang salah di sini. Pada saat si drone tidak melihat visual kita, dia diam. Nah, mestinya tetap jalan supaya si drone-nya mengikuti kita ke arah mana. Karena motion track dia membaca motion kita. Ya, kalau kita diam, dia juga bingung. Nah, itulah. Jadi kita dapat hal-hal baru di sini. Oke. Jadi setelah kita tahu behavior dari drone ini, confidence level kita sudah naik. Mudah-mudahan di penerbangan berikutnya akan menjadi lebih baik. Karena memang drone Skydio 2 ini agak berbeda dengan drone-drone yang merek lain yang mana kita memegang full control dengan menggunakan controllernya. Tapi kalau dengan Skydio 2, apalagi kita menerbangkan menggunakan beacon, dia benar-benar terbang secara artificial, ya, secara intelligence, ya, secara autonomous. Jadi kita harus memahami dahulu nih behavior, sifat-sifat dari si drone itu sendiri. Ya, nah ini di sini pun saya sambil mencoba-coba ya, saya coba maju mundur, sekalian saya berlatih, ya, supaya semakin menerbangkan ke depannya saya semakin paham dan semakin fasih, dan akhirnya saya landing di sini. Oke.